baiklah dengan Rebai saat dia gaul satu zaman. Tapi anehnya di sini, beliau memberikan penegasan bahwa siapapun yang ada keterkaitan dengan Ismail ditandai dengan gelar yang sangat unik, Syarifan. Syarifan. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramut itu memang sedang dilanda suatu situasi, penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu. Dan ini catatan Yaman. Langsung negara mereka Negara berasal. Yaman ya. Tabaqat Sulaha il-Yaman. Maksudnya itu orang-orang yang hidup dari zaman ke zaman. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang saleh dan mereka itu tinggal di kawasan Yaman. Nah, sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Di sini kan kalimatnya Sayyidus Syarif. Ini seperti lakob takhosus. Jadi panggilan yang dikhususkan. Jadi sudah takhosus itu hanya mereka yang memiliki. Berarti tidak boleh ada orang lain sekarang yang menggunakan yang diizinkan, yang diperbolehkan untuk menggunakan kalimat Sayyidus Syarif, baik Sayyid atau Syarif, kecuali Al-Hasani Mim Bani Ismail bin Ibrahim. Yang nyatet tokoh ini, ulama ini tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Ke-5 kan tidak ada sejarah. Ini berarti ada estafet keilmuan tidak? Tradisi Yahudi dengan Islam ini nyambung berarti? Betul, itu yang saya katakan. Estafet itu kan ditatabungi antara zaman sekarang, zaman Yahudi, kemudian di zaman penulisan Nasrani, Islam, kemudian abad 3-4 yang kalau kita yakini sebagai sebuah zaman keemasan dinasti Abbasiyah yang begitu gencar ya, memanahnya. Tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat. Makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Ini abad ketiga loh ya, sudah ada catatan Oh salib. iya, luar biasa. Abad ketiga Hijri sudah ada catatan begitu. Ya katanya dia lahir dari keluarga bangsawan. Ulama bukan ulama biasa-biasa, Edi. Pangkatnya luar biasa itu, mustahil. Terus kita tanya, mana data kelahirannya? Yang menyaksikan lahirnya siapa? Pernah berguru di mana? Gurunya di mana? Ngajinya sama siapa? Muridnya siapa? Gurunya siapa? Karya tulisnya? Prestasinya mana karya tulisnya? Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia, titik. Selesai. Itu ilmu jalur hadis. Selesai. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Ini adalah satu informasi yang penting. Kemudian kalau kita sudah telusuri ini, bahwa ini adalah kata kunci yang mengunci bukan kita, tapi tradisi Yahudi sendiri. Artinya sudah menjadi semacam rekaman kolektif, menjadi sebuah petunjuk, menjadi bayangan bahwa ini bukan kata main-main, bukan gelar main-main, tapi merupakan gelar yang unik yang hanya dialamatkan pada satu tokoh dan keturunannya di masa depan. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Karena kita sendiri merasakan barokahnya. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Baal. Bahwa betul Baal ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Apakah kitab yang dikarang atau ditulis atau didokumentasi abad ke-9 itu sudah menjadi pengetahuan umum pada masanya? Memang seperti itu. Sesuatu yang sifatnya asli, terkenal, apalagi kata sukroh wal istifadoh. Ya. Karena kalimat sukroh wal istifadoh itu harus mengacu kepada kaidah wa kullu syai'in yahtaju ila ilmin laisu imma yahtaju ila syai'in. Pertama, segala sesuatu membutuhkan ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Di Islam, di urusan riwayat, urusan sanad, urusan tarikh, sejarah, urusan nasab, itu berlaku berita yang
mutawatir, suhrah wal istifadhah. Jadi hadis sahih itu hadis yang mutawatir. Orang-orang yang kekeh mengatakan bahwa marga zuriyah Nabi sangat-sangat janggal dan tidak masuk akal. Kenapa nggak mau dites? Kenapa tidak mau diuji coba? Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Padahal yang saya tahu bahwa semua barang asli itu sudah lulus uji coba. Yang tidak lulus uji coba namanya barang palsu. Jadi ini barang palsu ngaku-ngaku barang asli. Ini bahaya sebetulnya kita. Jadi masyarakat ini terus dibodohi dengan berbagai macam argumentasi yang sebetulnya tidak akademis dan tidak logis sama sekali. Ini berbahaya sebenarnya bagi bangsa. Bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Enggak, ini ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lengkap. Dari situ kita bisa paham bahwa kita harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai fakta historis, mana yang disebut sebagai klaim teologis. Kalau fakta historis, itu nasabnya apapun agamanya tidak mungkin bertabrakan. Dalam Islam diakui, Nabi kita itu keturunan Ismail. Orang Yahudi pun mengakui bahwa Nabi kita ini juga keturunan Ismail. Yang sekarang ramai tesis-tesis itu. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Dalam 100 tahun orang meriwayatkan satu riwayat bisa melalui 3-4 orang. Ini tergantung dengan jumlahnya teknologi dan orang-orang yang ada di waktu itu. Nah, Bita Tabungi kan zaman ila zaman, ini dari Yahudi, kemudian pindah lagi kepada zaman Nasrani, kemudian pindah lagi zaman Islam. Dan ini harus ada jalur periwayatan Bita Tabungi yang estafet. Kalau tidak estafet itu palsu sebetulnya. Berarti tidak boleh terputus. Tidak boleh, harus. Penggunaan istilah syarif tidak terputus di sini. Ya terbukti tadi kan ya dari zaman Taurat sudah ada. Dulu tidak ada akte kelahiran tidak ada. Jadi sak kampung akhirnya percaya. Nah, kalau ada orang nuduh itu bukan anaknya Pak Abdul Ghani itu Miftahul Akhyari. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup. Karena sak kampung sudah percaya. Cukup sak kampung. Akhirnya menjadi masyhur dan istifadhah. Ini kaidah ilmiah. Ternyata agama itu tidak sempit. Tidak hanya dalam konteks literatur Islam, kitab-kitab Islam, tapi kita juga komparasi bandingkan dengan kitab-kitab Ahlul Kitab sendiri. Itu ada kesinambungan. Ada juga kitab abad ke-6 atau ke-7 dengan judul Syariful Mustafa. Jadi kalimat syarif ini secara Bita Tabungi estafet itu digunakan terus untuk menisbatkan kepada seseorang yang punya nasab kepada Bani Ismail bin Ibrahim. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Jadi kalau cara beragama kita selama ini hanya cukup diimani, ya tidak perlu kita bicarakan ke ruang publik. Cukup lingkungan kita sendiri. Mau orang lain percaya atau tidak itu urusan internal. Tapi kalau sudah disuarakan ke ruang publik, itu kan berarti harus ada pertanggungjawaban. Dan itu butuh yang namanya dokumen atau data eksternal. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Wis enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urek-urek, sudah adik. Sudah orang sekarang berani-berani. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Ini Tabaqat Sulaha Yaman. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari generasi ke generasi orang-orang saleh yang ada di Yaman. Tulisan dari Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi Al-Yamani. Dan di sini juga merekam data istilah yang sama, tetapi jaraknya jauh sekali dengan data yang saya kutip dari Rabai
Sa'adiyah Gaon. Beliau itu menulis karya ini tahun 867 Hijri. Sedangkan Rabai Sa'adiyah Gaon itu wafat atau meninggal tahun 331 Hijri, abad keempat. 500 tahun jaraknya. Tetapi di situ nanti ada semacam kode penanda yang sangat tegas. Kalau Rabai Sa'adiyah Gaon secara eksplisit menyebutkan bahwa istilah syarif hanya ada kaitan dengan Ismail. Jadi selain itu tidak disebut syarif. Keturunan Ismail. Ya, harus ada kaitan dengan Ismail. Dan itu disebut dengan syarif. Kalau gelar selain itu tidak ada kaitan dengan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Jawa Barat, yakni Kiai Alawi Nurul Alam, pimpinan pondok pesantren yang ada di Bandung. Kami merasa berterima kasih karena beliau sudi berkenan untuk berkunjung ke perpustakaan kami. Sekaligus kita mencoba untuk mendiskusikan hal yang paling penting, terutama dalam pembahasan dirosah lisaniyah atau diskusi mengenai kata-kata kunci yang tentu saja banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat awam. Tapi saya kira di kalangan para santri pasti paham mengenai ini yang dikaji dalam istilah mufradat. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas satu kata kunci yang sangat unik yang dipakai dalam tradisi Timur Tengah, yakni kata syarif, syarifan, asyarif. Ini merupakan istilah kunci yang tentu saja penting dipahami oleh masyarakat kita di Indonesia terutama, dan juga masyarakat Malaysia, Brunei, Singapura yang merupakan bagian dari tradisi Melayu. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang unik untuk dibicarakan pada malam hari ini. Kita akan mencoba merunut penggunaan istilah syarif dari tradisi Ibrahimiyah yang paling awal. Kalau kita belajar tradisi Ibrahimiyah yang paling awal itu adalah tradisi agama Yahudi yang kita kenal sekarang. Kemudian berlanjut pada risalah Nabi Isa alaihissalam, berlanjut pada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu masuk kategori tradisi Timur Tengah. Nah, kita akan coba bahas itu nanti Pak Edi. Terima kasih untuk Yai Alawi. Ini dari mana saja ya? Bisa dijelaskan sedikit Yai? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa malam hari ini adalah malam ke-12 mungkin saya safar. Jadi waktu kemarin itu kita mengadakan bedah buku di dua tempat, di Banyuwangi dan juga di Bali di Denpasar. Oh iya. Kemudian kita istirahat kemarin itu di Banyuwangi, dan sekarang takdir yang mempertemukan kita sehingga saya harus bertemu dengan idola saya, Profesor Menahem Ali. Ini saja Pak Menahem Ali. Pak Menahem Ali. Nggak pakai profesor. Ya, ini sebuah kebanggaan buat saya bisa berbagi kebahagiaan walaupun cukup letih dalam perjuangan ini, tapi ya harus kita terus sampaikan kepada masyarakat edukasi yang mendidik dan yang mencerdaskan. Mungkin begitu Pak. Itu ya. Betul. Kemudian ini ada Yai Zabidi ini. Lama tidak ketemu kita. Kemana saja ini? Katanya habis dari Mekah ini. Silakan ceritakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waktu musim haji kemarin saya ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan
ibadah haji dengan istri saya walau hanya dengan pakai visa ziarah. Jadi menurut yang diucapkan oleh Rais Am dan Menteri Agama, katanya kalau bisa haji pakai visa ziarah itu katanya gak sah. Jadi ya ada apa-apalah. Ternyata setelah saya melihat data statistik dari panitia haji di sana, data haji reguler yang di seluruh dunia, saya tanya waktu itu katanya sekitar 1,5 juta. Dan ketika saya lihat yang wukuf di Padang Arafah kurang lebih 4 juta. Jadi yang 2,5 juta itu hajinya agak sah kalau kita kalau kita berpatokan kepada dawuh dari Rais Am PBNU tersebut. Ya, setelah itu tentunya mulai dari sebelum haji, bahkan sebelum berangkat haji itu saya masih disibukkan dengan urusan PWI, dan sampai sekarang pun sampai berhari-hari sibuk ngurusi PWI. Nah, sekalian juga saya menginformasikan kepada siapa saja para pejuang Wali Songo Indonesia. Nah, ini adalah undangannya. Ini untuk yang memang untuk dikasihkan kepada Profesor Menahem Ali, karena beliau orang Surabaya tentunya harus mendapat undangan yang khusus. Kan gitu. Undangan yang khusus. Acaranya yaitu memperingati Hari Pahlawan, sholawat Nabi memperingati Hari Pahlawan, dan pelantikan PWI LS Surabaya yang sebelumnya mau dilaksanakan di Gelora 10 November, tapi ternyata ada perda yang melarang, akhirnya dialihkan ke Gelanggang Remaja, utaranya pas Gelora 10 November Tambak Sari. Nah, maka dari itu sekarang ini saya bertemu dengan beliau, jadi plus gitu ya. Plus ngantarkan undangan, plus podcast, promosi undangan acara, juga plus apa lagi? Ya alhamdulillah semuanya diberikan dalam keadaan kondisi sehat-sehat walafiat, dan semoga kita sebagai para pejuang ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Biti. Kembali ke Ustadz Ali, silakan Ustadz mungkin mau menjelaskan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Kembali pada topik yang akan kita bahas pada malam ini, kita akan diskusi lepas saja. Saya mencoba untuk menelusuri satu kata penting, yakni kata syarif, yang sejak awal telah dipakai pada dokumen yang sangat awal. Yang dimaksud istilah syarif tentu saja dalam konteks bahasa Arab. Dan kita harus mengetahui bahwa bahasa Arab itu tidak baru muncul pada masa risalah Islam Nabi kita Muhammad SAW, tapi bahasa Arab itu sudah dipakai oleh umat terdahulu di kawasan Timur Tengah, apapun agamanya. Dan tentu saja dalam konteks ini, kalau kita mencoba menelusuri data yang paling tua yang bisa akses kepada kita, itu adalah data yang saya pegang ini, yakni yang disebut Torah Emet. Torah Emet itu arti harfiahnya Torah, yakni kalau bahasa Qurannya itu Taurat. Emet itu benar, jadi Taurat yang benar. Berarti ini dokumen sudah dipakai di kalangan tradisi penganut agama Yahudi. Dan tentu saja menariknya, apa yang saya pegang ini sebagai sebuah dokumen itu ditulis dalam 3 bahasa, tapi dengan huruf yang sama. Mungkin Kiai Nur Alam pernah tahu ada tulisan Arab tapi huruf jim titiknya 3. Ada huruf kaf titiknya 1. Itu dipakai di masyarakat Sunda, dipakai di masyarakat Jawa yang dikenal dengan istilah pegon. Ya. Jadi tulisan Arab, tetapi kalau dibaca bukan bahasa Arab, tapi bahasa daerah. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Melayu. Nah, di Timur Tengah juga sama. Tapi khususnya dalam tradisi Yahudi, teks yang saya pegang ini menggunakan 3 bahasa
yang dipakai di kalangan mereka, yakni pertama bahasa Ibrani dengan huruf Ibrani, kedua bahasa Aram dengan huruf Ibrani, ketiga bahasa Arab dengan huruf Ibrani. Jadi bahasa Arab dengan huruf Ibrani ini dikenal dengan sebutan aksara Yudeo-Arabik, bahasa Arab khas Yahudi atau Al-Arabiyah Al-Yahudiyah. Kalau di bahasa Arab kan istilahnya begitu. Nah, satu kata kunci yang tadi saya sampaikan itu termaktub di dalam Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian, pasal 17 ayat yang ke-20. Barangkali sebelum saya sampaikan dalam versi bahasa aslinya, Pak Edi bisa cek dalam bahasa Indonesia dulu. Ya. Kejadian pasal 17 ayat 20. 17 ayat 20. Ini kayak debat ilmiah itu Pak Noki Alawi. Bukan debat ilmiah, ini diskusi ilmiah akademik supaya kita bisa menelusuri data-data itu. 20. Jadi Pak Edi masih buka data, ini juga buka data. Saya bagian nyimak aja. Saya bagian yang menikmati. Sudah ketemu Pak Edi? Macet. Oke, saya baca bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani. Di sini tertulis, Wali Ishmael sema'tiha hin neberechti oto vihifreiti oto vihirbeiti oto bemeot meot shnem ashar nishim Yolid unitatif legoy gadol. Ini bahasa Ibrani. Barangkali teksnya bisa dicek di sini. Tulisan atau hurufnya besar-besar. Kalau baca dari kanan ke kiri sama seperti bahasa Arab. Karena ini ciri dari bahasa Timur Tengah. Jadi kalau dibaca ya dari kanan ke kiri. Wali Ishmael sema'tiha hinne berechti oto Vihifreiti oto, vihirbeiti oto, bemeot meot, snem ashar neshim, yolid, unetatif legoy gadol. Ini ciri khas bahasa Ibrani, saya kira mirip juga bahasa Arab. Contoh, disebut nama Yishmael, kalau bahasa Arabnya Ismail. Di sini ada istilah shnem ashar. Kalau bahasa Arabnya sama dengan Isnai Asyar. Mirip kan? Jadi itulah pentingnya kalau kita menelusuri data, kemudian ada kemiripan. Dan kalau diterjemahkan secara harfiah, Wali Ismail dan tentang Ismail, Shema'tiha, aku telah mendengar permintaan. Hinne berechti, aku sesungguhnya akan memberkati oto dia. Wahifreiti oto, dan aku akan memperbanyak keturunan dia. Wahirbeiti oto, dan akan melipat gandakan keturunannya. Bemeot meot, sangat begitu banyaknya. Shnem ashar, 12. Neshim, kalau bahasa Ibraninya disebut Neshim. Apa itu Neshim? Saya nggak terjemahkan dulu. Yang penting ada 12 bla bla bla. Yolid yang akan lahir, yang akan dilahirkan. Unetatif legoy gadol, dan aku akan menjadikan dia menjadi suatu bangsa yang besar. Istilah Neshim bahasa Ibrani ternyata dalam teks bahasa Arab versi Yahudi, saya ulangi lagi, istilah Neshim bahasa Ibrani dalam terjemahan bahasa Arab versi Yahudi itu diterjemahkan syarifan di sini. Mungkin Kiai bisa cek untuk mendeteksi, karena saya mencoba mengumpulkan dari berbagai salinan yang sudah diterbitkan Kiai. Saya bawakannya ada 3 data. 1, ini terbitan Yaman. Ini terbitan Yaman. Orang Yahudi sendiri menyebutnya sebagai Temoni, orang Teman.
orang Yaman. Ini terbitan khas Yaman. Yang ini terbitan Turki. Ini terbitan Turki. Makanya di sini tertulis Tafsirut Tefrat Bel Arabiyye. Taurat Ejaan Turki. tafsir. Ini ejaan bahasa Turki. Gold ini bahasa Turki. Ini yang terbitan kedua. Terbitan yang ketiga ini At-Taurat Tafsir Al-Asli min Ma'ali lil Al-Hakha Sa'diyagan bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini terbitan dari Syria. Semua ini kalau terbitan dari Syria, maka kita bisa tahu bahwa dokumen-dokumen yang saya pegang 3 ini semuanya bukan terbitan dari Muslim. Ini semua terbitan komunitas Yahudi yang ada di Turki, komunitas Yahudi yang ada di Syria, dan komunitas Yahudi yang ada di Yaman. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan ulama Islam, tidak ada hubungan sama sekali dengan percetakan Islam. Jadi tidak ada campur tangan sama sekali. Nah, yang menarik tadi saya sebut istilah nashim, yakni yang dalam bahasa bahasa Arabnya disebut sarifan. Nanti supaya Kiai tidak sekedar mendengar, bisa melihat bahwa data atau faktanya itu ada, bisa dicek di sini. Monggo Kiai bisa cek atau periksa di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Sebentar. Ayat yang ke-20. Ini 17. Nah, wa fi Ismail. Wa fi Ismail. Wa fi Ismaila qad safi'atuka. Ana mubarikun fihi wa anmihu wa uksiruhu jiddan. Banyak sekali tadi keturunannya itu ya. Jiddan. Isna As-Saraf 12 syarifan. Balid. Syarifan. Orang-orang mulia. Jadi kalau begitu, Isna Asyara syarifan balidan wa ja'alu minhu ummatun kabir. Dan akan jadikan mereka menjadi umat yang sangat besar atau mungkin umat yang terbesar. ya. Jadi kesimpulan dari ayat itu, dari tradisi Yahudi, membuktikan bahwa keturunan Ismail itu sangat besar. Dan ini menjadi sebuah janji di masa depan. Dan yang lebih unik yang sedang kita bicarakan, selalu ditandai dengan satu kata kunci, yakni dengan istilah syarifan. Dan ini tidak pernah dipakai untuk komunitas lain. Syarifan ini. Nah, kalau begitu, apakah ini ada kaitan dengan tradisi Islam? Belum ada ini. Tidak ada kaitan dengan tradisi Islam. Karena ini adalah istilah kunci. Kalau dilihat dari data ini, pengantar yang ada di buku ini, dalam kata pengantar atau introduction, kalau saya terjemahkan demikian. Di dalam buku Sefer Haggalui, ini nama kitabnya, Rabbi Sa'dia Gaon menulis tentang nasab emas beliau. Nasab emas itu, bayangkan, bukan sekedar nasab biasa ya, tapi nasab emas beliau itu merujuk pada seorang tokoh yang bernama Shela putra Yehuda. Siapa itu Yehuda? Salah satu di antara 12 putra anak dari Nabi Yakub. Dan ini bisa dibaca dalam Sefer Haggalui berkaitan dengan kitab Bereshit pasal yang ke-46 ayat yang ke-12. Dan ini ada kaitan juga bahwa Rabbi Sa'dia Gaon ini adalah keturunan dari tokoh besar, yakni Nabi Daud. Dan beliau hidup atau dilahirkan, kalau di teks ini disebutkan lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Ini saya konversi. Kalau saya konversi itu berarti saya ubah dalam tahun Hijriah. Ternyata beliau itu kalau dihijriahkan
lahir tahun 269 Hijri, meninggal tahun 331 Hijri. Kira-kira ini semasa tidak hidupnya dengan tokoh-tokoh besar, misalnya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Apakah semasa dengan itu? Jawabannya ini tidak. semasa zaman Imam Ahmad bin Isa. Nah, ternyata di sini ada sesuatu. Kalau kita dengar satu tokoh yang sekarang diperdebatkan, yakni namanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau lahir tahun 295 Hijri, meninggal tahun 383 Hijri. Berarti antara Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir dengan Rabai Sa'adiyah Gaon itu hidup satu zaman atau beda zaman? Satu zaman. Satu zaman. Tapi anehnya di sini, beliau memberikan penegasan bahwa siapapun yang ada keterkaitan dengan Ismail ditandai dengan gelar yang sangat unik, yakni Syarifan. Oke? Nah, ini adalah satu informasi yang penting. Kemudian kalau kita sudah telusuri ini, bahwa ini adalah kata kunci yang mengunci bukan kita, tapi tradisi Yahudi sendiri. Artinya sudah menjadi semacam rekaman kolektif, menjadi sebuah petunjuk, menjadi bayan bahwa ini bukan kata main-main, bukan gelar main-main, tapi merupakan gelar yang unik yang hanya dialamatkan pada satu tokoh dan keturunannya di masa depan. Saya terlalu cepat Pak? Iya. Enggak ya? Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kemudian kita coba bandingkan dengan tradisi Islam. Tradisi Islam barangkali ini yang penting untuk dibaca ya. Nah, ini saya kira sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ini Tabaqat Sulaha Yaman. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari generasi ke generasi orang-orang saleh yang ada di Yaman. Tulisan dari Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi Al-Yamani. Dan di sini juga merekam data istilah yang sama, tetapi jaraknya jauh sekali dengan data yang saya kutip dari Rabai Sa'adiyah Gaon. Kalau dengan itu, Kiai, kitab Isadur Rafiq, itu kan memang menyebutkan untuk Habib itu memang keturunan Imam Ubaidillah. Tapi untuk keturunan Rasulullah di situ tidak dijelaskan panggilannya adalah Sayyid atau Syarif. Maka dari itu banyak di grup-grup WA yang mengatakan itu kalau keturunan Rasulullah dipanggil Habib itu adalah bid'ah gitu loh. Ya mungkin karena ini. Jadi yang penulis dari kitab Isadur Rafiq insyaallah berpatokan kepada data-data ini. Insyaallah begitu. Jadi nyambung gitu loh. Ya, barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih detail lagi. Nah, ini kitab beliau itu menulis karya ini tahun 867 Hijri. 867 Hijri. Pertengahan abad ke-9 Hijri berarti kan. Ya. Sedangkan Rabai Sa'adiyah Gaon itu wafat atau meninggal tahun 331 Hijri, abad ke-4. Berarti jaraknya berapa abad tuh? Jadi abad ke-5 ke abad ke-9, 500 tahun jaraknya. Oke, tetapi di situ nanti ada semacam kode penanda yang sangat tegas. Kalau Rabai Sa'adiyah Gaon secara eksplisit menyebutkan bahwa istilah syarif hanya ada kaitan dengan Ismail, jadi selain itu tidak disebut syarif. Keturunan Ismail. Ya, harus ada kaitan dengan Ismail. Dan itu disebut dengan syarif. Kalau gelar selain itu tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, kita bisa lihat dari teks ini. Mungkin nanti Kiai Alawi yang bisa meng-cross-checknya betul tidak. Ini ada kaitan dengan tradisi Islam. Nah, ini barangkali Kiai bisa dicek Kiai. Ada istilah kunci yang sama yang dipakai di kitab Al-Barihi. Fama al-suna'a
berasal dari ahli Son'a, berarti ini Yaman. Ya. Son'a Yaman. Son'a. Jadi mereka yang tinggal di Son'a, di kota Son'a di negeri Yaman. Ada satu tokoh. Qalamu Syaidu Asy-Syarifu Auhidul Ulamu Alam Wahadi bin Ibrahim bin Ali Al-Muttalib. Ada dua nama di sini disebutkan ini Pak Manahem. As-Sayyid Asy-Syarif. Mereka dikatakan sebagai Syahid dan Syarif. Nama tokohnya Al-Hadi. Al-Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada. Al-Hadi Al-Hasani. Al-Hadawi Al-Hasani, betul. Nah, di situ ada semacam tanda. Ada Sayyidus Syarif, jadi ada istilah penegasan Asy-Syarif, dan di situ ada penanda Al-Hasani. Berarti kalau disebut Al-Hasani, dia berarti ada kaitan dengan putra Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan. Dan itu adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti jelas di situ ungkapan Sayyidus Syarif itu memang tidak bisa dialamatkan selain kepada keturunan Ismail di situ. Berarti secara tidak langsung sebenarnya, ya, secara tidak langsung, Rabai Sa'adiyah Gawan itu mengakui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih tepatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diakui sebagai orang yang ada kaitan nasab dengan Ismail. Meskipun dalam tradisi Yahudi, termasuk Rabai Sa'adiyah Gawan, tidak mengakui beliau sebagai nabi, tidak mengakui, dan itu saya kira wajar. Karena apa? Kalau dia mengakui sebagai nabi, ya otomatis bukan sebagai penganut agama Yahudi lagi, menjadi seorang Muslim. Tapi di sini kita bisa memahami bahwa Rasul atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebagai seorang tokoh historis itu diakui, nasabnya itu nyambung kepada Ismail, makanya gelar itu pun dialamatkan kepada generasi setelah beliau. Siapa itu? Keturunan Hasan tadi. Keturunan Al-Hasan. Makanya disebut Al-Hasani. Karena Al-Hasan putranya Ali, menantunya Nabi, dan Nabi sendiri dan keluarga besarnya termasuk Ali bin Abi Thalib itu nasabnya nyambung kepada Ismail. Dari situ kita bisa paham bahwa kita harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai fakta historis, mana yang disebut sebagai klaim teologis. Kalau fakta historis, itu nasabnya apapun agamanya tidak mungkin bertabrakan. Dalam Islam diakui, Nabi kita itu keturunan Ismail, orang Yahudi pun mengakui bahwa Nabi kita ini juga keturunan Ismail. Tapi kalau berkaitan dengan klaim kenabian, nah ini adalah persoalan iman. Dan itu adalah wilayah masing-masing. Tapi dari sini kita bisa lihat itu salah satu tokoh yang kemudian disapa dengan Sayyidus Syarif, dan nama belakangnya atau marganya disebut Al-Hasani. Ini dokumen abad ke-9 ternyata. Tetapi nyambung di situ. Nah, ini satu contoh. Ada contoh yang kedua misalnya. Nah, ini contoh yang kedua. Juga menggunakan istilah Al-Hasani. Sayyidus Syarif. Iya, wa minhum Sayyidus Syarif. Wa minhum Sayyidus Syarif Al-Allama Izzuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hasani. Jadi ada satu tokoh lain di kitab ini abad ke-9 Hijri disebut Sayyidus Syarif dan belakangnya Al-Hasani. Berarti memang ada semacam legalitas bahwa gelar itu menjadi gelar yang unik dari siapapun yang ada kaitan nasabnya dengan Ismail. Jadi kalau begitu, pertanyaannya mungkin ini agak berkelakar. Boleh tidak kalau ada orang yang bukan nasabnya nyambung kepada Ismail, kemudian tiba-tiba menggunakan gelar Syarif? Sangat tidak mungkin. Itu kan sama aja menisbatkan seseorang bukan pada bapaknya. Nah, itu barangkali kalau tradisi Islam menyebutnya begitu. Nah, hukumnya apa lah kan. Tapi yang menarik, semua udah tahu. Ya, yang menarik, istilah Syarif ini
dokumen yang awal sudah menegaskan secara qat'i itu hanya rujukannya kepada Ismail, lebih khusus siapapun yang berkaitan dengan Al-Hasani selalu kaitannya ke Sayyidus Syarif. Bahkan barangkali Kiai menemukan sesuatu yang baru. Ya, saya hanya mencoba mengkomparasikan dengan tadi yang terdapat dalam Torah ini, Pak Menahem. Jadi tadi kan sebutnya Syarifan. Di sini kan di kalimatnya Sayyidus Syarif. Ini seperti lakob takhosus, jadi panggilan yang dikhususkan. Jadi sudah takhosus itu hanya mereka yang memiliki, berarti tidak boleh ada orang lain sekarang yang diizinkan, yang diperbolehkan untuk menggunakan kalimat Sayyidus Syarif, baik Sayyid atau Syarif, kecuali Al-Hasani, Mim Bani Ismail bin Ibrahim. Ini sekaligus memberikan semacam informasi bahwa apakah kitab yang dikarang atau ditulis atau didokumentasi abad ke-9 itu sudah menjadi pengetahuan umum pada masanya, memang seperti itu. Ya seharusnya kalau sekarang di kalangan para ulama, saya yakin seperti itu. Hanya yang jadi masalahnya bahwa informasi keilmuan kan ada kalanya, Pak Menahem, itu tidak tersampaikan secara merata. Ya, betul. Ya. Mungkin ada perang dan sebagainya. Tapi kan pada intinya bahwa sesuatu yang sifatnya asli, terkenal, apalagi kata sukroh wal istifadoh, ya. Karena kalimat sukroh wal istifadoh itu harus mengacu kepada kaidah wa kullu syai'in yahtaju ila ilmin laisu ilman yahtaju ila syai'in. Pertama, segala sesuatu membutuhkan ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Semua ilmu membutuhkan perawi, bukan perawi yang membutuhkan ilmu, karena tidak mungkin sekarang ilmu bisa disampaikan melainkan dengan jalan periwayatan. Sedangkan dalam kasus periwayatan itu seharusnya, dan memang keutamaan dalam sebuah ilmu agar tidak terputus itu harus dengan syarat bitatabu, dengan adanya estafet keilmuan. Nah, kalimat sebenarnya ini berarti ada estafet keilmuan tidak tradisi Yahudi dengan Islam, ini nyambung kan? Betul, itu yang saya katakan. Estafet ini kan bisa sekarang seperti gini. Estafet itu kan ditatabui antara zaman sekarang, zaman Yahudi, kemudian di zaman penulisan Nasrani, Islam, kemudian abad 3-4 yang kalau kita yakini sebagai sebuah zaman keemasan dinasti Abbasiyah yang begitu gencar ya, mamanya. Sehingga dalam 100 tahun orang meriwayatkan satu riwayat bisa melalui 3-4 orang. Ini tergantung dengan jumlahnya teknologi dan orang-orang yang ada di waktu itu. Nah, bitatabui kan zaman ila zaman, ini dari Yahudi, kemudian pindah lagi kepada zaman Nasrani, kemudian pindah lagi zaman Islam. Dan ini harus ada jalur periwayatan, tatabu yang estafet. Kalau tidak estafet itu palsu sebetulnya. Berarti tidak boleh terputus. Tidak boleh, harus. Penggunaan istilah syarif tidak terputus di sini. Ya terbukti tadi kan dari zaman Taurat sudah ada. Iya, betul. Sekarang dibahas dalam zaman 9. Walaupun ini melintas agama, ini kan betul, melintas agama. Iya. Bahkan kalau sekarang ini abad 9. Sekarang mohon maaf Pak Menhan, ini juga saya bacakan sedikit ini dalam kitab abad ke-5. Ini saya kutipkan dari perkataan Imam Abu Zaid Al-Qairuni mengatakan, wa yadun lima yalzamu ala rami fin nasabi minan nafahiru wa huwa muharramun bil aba'i wal muslimin wa khifa bil kufri. Ada kalimat yang menarik, wa anna syarifal ilmi muqaddamun ala syarifin nasabi wal alimu afdal minas syarifil jahil kama dzakarahu al-hafidhu Abu Nuaim. Jadi sebelum kepada kitab ini abad 9, di abad ke-4 sudah ditulis kalimat asyarif. Abad ke-4 ada kesinambungan dengan kalimat yang sama. Iya, sesungguhnya para ulama ahli ilmu lebih utama dibandingkan seorang syarif yang bodoh katanya. Jadi kalimat syarif ini sudah sangat sukhroh wa istifadoh, ternyata dimulai pada zaman ulama lebih mulia, ulama ahli ilmu lebih mulia minas syarifil jahil. Kebalik dengan framing mereka. Oh iya, kurang ngaji itu.
Ya, berarti kita bisa simpulkan ya dengan bongkar-bongkar data seperti ini, ternyata agama itu tidak sempit. Tidak hanya dalam konteks literatur Islam, kitab-kitab Islam, tapi kita juga komparasi bandingkan dengan kitab-kitab ahlul kitab sendiri. Itu ada kesinambungan. Ada juga kitab abad ke-6 atau ke-7 dengan judul Syariful Mustafa. Jadi kalimat syarif ini secara tabu estafet itu digunakan terus untuk menisbahkan kepada seseorang yang punya nasab kepada Bani Ismail bin Ibrahim. Jadi kalau di luar Bani Ismail bin Ibrahim, bahkan di luar nasabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat tidak mungkin menggunakan istilah itu. Sangat tidak mungkin ya, dan tidak diizinkan. Jadi tidak berhak seorang menggunakan kalimat syarif, syahid, kecuali yang berasal mereka betul-betul zuriyah Nabi. Nah kan untuk membuktikan keaslian zuriyah Nabi kan perlu sekarang penelitian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan itu kan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu pakai waw dan alif mulazam, artinya riset, penelitian yang terus-menerus. Supaya kita bisa mengetahui bahwa berita yang dibawa ini bukan berasal dari orang fasik. Kalau beritanya sekarang tidak cocok, tidak matching, berarti yang bawa ini orang fasik. Seperti sederhana Al-Quran itu. Ya. Saya membacanya dari perspektif yang agak berbeda, Kiai. Kalau saya merujuk pada kitab Yahudi ini, berarti saya punya kesimpulan sederhana. Kaum Yahudi, dan ini diwakili oleh ulama Yahudi sendiri, yang digelari sebagai Hachom. Hachom itu bukan sekedar ustadz biasa, tapi sudah ulama besar. Dan kalau sudah mengatakan syarif, berarti ini sudah menjadi pengetahuan umum yang sudah bersifat syariah dalam tradisi Yahudi. Jadi kalau ada siapapun yang mengaku kemudian bergelar sebagai syarif, yang memantau berarti bukan hanya Muslim, yang memantau juga tradisi Yahudi sendiri. Ini jelas tidak ini nasabnya nyambung kepada Ismail? Kalau tidak nyambung nasabnya kepada Ismail, maka akan menjadi bahan tertawaan bagi orang Yahudi sendiri. Kan kesimpulannya sederhana begitu. Sederhana. Kalau saya lihat dari perspektif Yahudi. Nah, kalau perspektif Islam saya kira punya jawaban sendiri kan. Kalau ada orang yang mengaku kemudian menggunakan gelar dengan istilah syarif, tapi tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi, kira-kira apa yang akan dilakukan dalam konteks syariah, Kiai? Ya, samalah. Selain ditertawakan juga akan menjadi ada sebuah vonis dari masyarakat. Kan kita tahu bahwa vonis dari masyarakat ini kadang-kadang lebih kejam daripada vonis palunya hakim. Dan ini bisa berlangsung selama berabad-abad sebetulnya. Dan yang sayangkan bahwa bagi kita saat ini Pak Menahem, bahwa orang-orang yang kekeh mengatakan bahwa marga zuriyah Nabi sangat-sangat janggal dan tidak masuk akal. Kenapa nggak mau dites? Kenapa tidak mau diuji coba? Padahal yang saya tahu bahwa semua barang asli itu sudah lulus uji coba. Yang tidak lulus uji coba namanya barang palsu. Jadi ini barang palsu, ngaku-ngaku barang asli. Ini bahaya sebetulnya untuk kebudayaan kita. Jadi masyarakat ini terus dibodohi dengan berbagai macam argumentasi yang sebetulnya tidak akademis dan tidak logis sama sekali. Ini berbahaya sebenarnya bagi bangsa. Ya, sebetulnya hal ini berawal dari minimnya data juga. Kalau saya katakan minimnya data juga. Sebab literasi tentang kitab-kitab nasab dan lain-lain gini-gini ini kan gebiarnya ini kan cuman baru-baru ini. Sedangkan ulama-ulama kita sebelumnya literasi kitab-kitab yang sekarang insya Allah tidak seberapa banyak, sehingga yang ada ketika ada orang ngaku-ngaku sebagai dulya Rasul, beliaunya cuma husnudzon. Nah, gitu. Namun ketika data dan lain-lain sudah ada begini, apakah tetap masih husnudzon? Ini pertanyaannya. Terus kalau tetap husnudzon, statusnya bagaimana? Nah, ini masalahnya. Jadi kalau bahasa awam begini ya, saya ibaratkan. Kalau misalnya ini ada Pak Edi nih, Pak Edi Prayitno, tiba-tiba menggunakan gelar Syarif Edi Prayitno, itu akan mendapatkan apa ya? Pertanyaan besar lah. Dan ya pertanyaan besar bagi masyarakat. Ini bagaimana mungkin bisa tiba-tiba gelarnya itu
Syarif Edi Prayitno. Iya. Dan itu problem. Atau mungkin orang tua saya ngasih nama di depannya ada Syarif gitu. Kan nggak masalah itu. Oh gitu. Masalah lain. Ini kalau tiba-tiba nama gelar. asli bukan gelar. Gelar. Asli. Syarif sebagai gelar. Syarif Bukan sebagai nama. gelar. Berarti yang akan menjadi pengawas itu bukan hanya di antara umat Islam sendiri mengawasi Pak Edi, termasuk orang Yahudi sendiri akan mengawasi Pak Edi. Iya kan? Dan itu berarti ini bukan persoalan eksklusif agama Islam. Ini adalah persoalan kebenaran historis. Dan itu pasti akan dilakukan oleh siapapun, apapun agamanya. Itulah sebabnya tadi sejak awal saya berkata, istilah syarif itu sesuatu yang sudah qat'i, sudah pasti, hanya dialamatkan pada seseorang yang ada kaitan dengan Ismail. Dan itu dokumen Yahudi sendiri. Kalau keturunan Iskak malah nggak ada sebut itu. Enggak ada. Hanya Ismail. Ada Ismail. Jadi tadi kan kalimatnya Syarif, Syarifan Sayyid. Jadi bukan hanya lakob khususiyah saja. Bukan hanya sebuah panggilan, gelar yang sifatnya khususiyah. Tapi kan diikat dengan kalimat di Al-Hasani. Al-Hasani berarti ada pemutlakan, berarti muqayyad artinya. Berarti tidak boleh ada lagi yang memakai. Jadi sudah dia lakob khusus dan terikat dengan Al-Hasani, harus keturunan Al-Hasani. Berarti harus keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa. Kalau putra yang kedua misalnya itu sama atau tidak? Ini ada Syarif, ada Sayyid. Oh, ada Syarif, ada Sayyid. Ya, yang sekarang beredar di masyarakat, kalau sekarang yang dipanggil Syarif itu kan berasal dari Al-Hasani, Syarif. Yang dipanggil Sayyid itu dari Al-Husaini. Artinya beda atau gimana? Enggak, itu hanya untuk menunjukkan saja Al-Hasani berasal dari Sayyidina Hasan bin Ali. Al-Husaini berarti berasalnya Husain bin Ali, seperti itu saja. Tapi ternyata kalau kita lihat runtutan panjang, terjadi pencampuran di bawah. Jadi Syarif dan Said ini banyak yang bersatu, seperti yang turun itu ke dalam silsilahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon. Begitu ya Sayyid ya Syarif. Oh, sekarang ada campuran. Dua kesinambungan. Di atasnya itu ya Said ya Syarif itu. Kalau tradisi di Timur Tengah itu tidak membeda-bedakan dari jalur perempuan atau laki-laki. Semua memang tetap diakui sebagai ya Rasulullah, walaupun dari jalur perempuan. Toh yang ke Rasulullah sendiri pun dari Sayyidah Fatimah. Maka dari itu yang mengatakan harus garis pancer laki-laki itu adalah jahiliyah yang tertinggal. Iya, kan bisa jadi gitu. Zaman jahiliyah yang tertinggal. Nah, tadi saya menarik dengan yang disampaikan oleh Pak Profesor Menaim Ali tentang masalah Syarif ini tadi. Kan itu narasumber dari kitab Yahudi. Nah, saya jadi menarik dengan yang jenengan geluti selama ini dengan Yai Abdul Jember tentang masalah eskatologi itu. Jadi hal ini kayaknya pas gitu loh. Jadi memang antara yang Islam juga yang non Islam di dalam meluruskan sejarah, ini memang harus betul-betul ada saling kesinambungan ini. Karena terkonfirmasinya itu loh, jadi datanya itu data eksternal sebagai data penguat, intinya begitu. Iya, betul. Jadi yang kita diskusikan malam ini sekaligus menjadi bukti bahwa tidak cukup sesuatu itu hanya diimani. Jadi kalau cara beragama kita selama ini hanya cukup diimani, ya tidak perlu kita bicarakan ke ruang publik, cukup lingkungan kita sendiri. Mau orang lain percaya atau tidak itu urusan internal. Tapi kalau sudah disuarakan ke ruang publik, itu kan berarti harus ada pertanggungjawaban. Dan itu butuh yang namanya dokumen atau data eksternal. Nah, kalau seandainya tokoh-tokoh yang sedang kita bicarakan tadi itu bergelar Sayyidus Syarif, ternyata memang ada kaitan dengan tradisi Yahudi. Ketika menyebut Syarif hanya dialamatkan kepada mereka yang punya hubungan nasab dengan Ismail, nyambung. Jadi sangat-sangat valid dan sangat tuntas data ini untuk bicara. Bahkan ada satu tokoh yang barangkali kita juga heran kenapa ya kalau di lingkungan kita di Indonesia ini menyebut tokoh yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu itu menjadi sesuatu memori kolektif.
Ternyata itu ada kaitannya dengan gelar yang beliau punya, yakni dengan ungkapan syarif juga. Dan ini bisa dibaca di kitab ini juga. Kitab ini. Ini misalnya ya. Faminhum Sayyid Syarif, Al-Hasib, An-Nasib, At-Tahir, sampai pada nama disebutkan Syamsuddin Ibn Ali Ibn Syarif Ruknuddin Mahmud Al-Muttasil Nasabuhu Bisyarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani At-Thabit. Nah, disebutkan At-Thabit An-Nasabu ila Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul nasabnya itu thabit. Thabit itu kalau bahasa Indonesianya lebih tepat. Ya, valid, tetap. Valid, Kuat. Kokoh. terverifikasi. Subut. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih keturunan Nabi. Iya. Iya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, beliau itu bukan tokoh sembarangan. Dan orang-orang besar di Indonesia ini masih ada juga yang nasabnya nyambung kepada beliau. Cuma nggak pernah itu memproklamirkan diri, Mendagangkan nasabnya. mendagangkan nasab di ruang publik, nggak pernah. Tetapi ingat, mereka itu sebetulnya berhak menyandang sebutan Sayyidus Syarif. Dan nasabnya nyambung kepada Al-Hasan radhiyallahu an, dan nyambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nyambung kepada Ismail. Dan datanya ya kita bisa lacak mulai dari Rebai Sa'adiyah Gaon sampai pada dokumen abad ke-9. Dan catatan Yaman. Dan ini catatan Yaman. Langsung. Negara mereka Negara berasal. Yaman ya. Tabaqat Sulaha il Yaman. Maksudnya itu orang-orang yang hidup dari zaman ke zaman. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang saleh, dan mereka itu tinggal di kawasan Yaman. Dan ini semuanya terkonfirmasi di sini. Dan terbitannya di mana? Son'a. Son'a itu di mana? Al-Yamani. Yaman. Jadi kita membuka data ini bertujuan supaya orang-orang itu, para netizen atau siapapun, belajar itu bukan sekedar mendengar. Mendapatkan informasi itu harus ada verifikasi data. Dan kalau dengan membuka data seperti ini, saya kira Kiai Alawi sudah membiasakan diri, apalagi berkaitan dengan rijalul hadis, itu kan sangat-sangat ketat, lebih ketat dari pembahasan soal Lebih kejam. Iya, betul. Ada nggak? Masih abu-abu aja nggak masuk? Betul. Mungkin Yai bisa jelaskan ini lebih mendalam lagi nih soal yang kita bahas tadi. Silakan. Ya, saya ingin sambungkan dengan ilmu rijalul hadis. Jadi kenapa saya senang dengan ilmu rijalul hadis? Saya pernah belajar di pesantren. Jadi ilmu ini sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijal, orangnya. Kalau orangnya ada, mana datanya? Kalau nggak ada, berarti nggak ada orangnya, selesai. Apa namanya? Jadi nggak perlu ngeyang, nggak usah ngarang-ngarang. Kalau disebut majhul, berarti ini bagaimana nih, Ki? Ya tidak dikenal, nggak ada, atau goib sebetulnya. Gitu. Seperti tadi, kan setiap ilmu kan butuh perawi. Syaratnya setiap ilmu butuh perawi. Kita tidak bicara perawinya agama apa, enggak. Perawinya mana? Supaya apa? Bisa kita konfirmasi, bisa kita verifikasi, bisa dicek dan dicek. Perawi itu kalau dalam bahasa awam umum itu kan orang yang meriwayatkan. Betul. Sama seperti Sa'adiyah Gaon kan boleh disebut sebagai Oh perawi. iya. Dalam arti umum ya. Perawi itu, jadi kalau ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang menceritakan seseorang yang dianggap membawa berita di masa lalu sampai zaman dia hidup, namanya perawi. Jadi boleh siapa saja, boleh. Gitu. Seperti tadi kan dari mulai abad 3, abad 4, ya kan gitu. Perawinya siapa? Kan nggak mungkin itu kitab ditulis nggak ada orangnya. Pasti ada orang yang nulis. Dan ada yang meriwayatkan. Tadi sebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani tulis ini pertama dari siapa, berhubung. Itu kan orang yang meriwayatkan. Dan ketika memunculkan nama seseorang dalam rijalul hadis, pertanggungjawabannya adalah datanya mana, si Fulan bin Fulan, ibu bapaknya siapa, masa kecilnya seperti apa, prestasinya, apakah dia pernah ngaji sama di mana, pesantren apa, punya karangan,
punya kelebihan, lalu sekarang seperti apakah ada pujian dari ulama yang hidup semasa dengannya. Nah itu kajian dari jalur hadis. Jadi kayak interogasi kalau dari jalur hadis itu. Muridnya siapa, Betul. sahabatnya siapa, gurunya siapa. Harus begitu. Nah, gurunya siapa, sahabatnya siapa, itu dirangkum dalam kitab Tobaqoh. Baik Tobaqoh sekarang, Tobaqoh Yaman, Tobaqoh Al-Iraq, kemudian Tobaqoh Al-Basri, dalam Tobaqoh Al-Fuqaha Asy-Syafi'iyah, dalam Tobaqoh Asy-Syafi'i Al-Kubra, Al-Kabir. Jadi Tobaqoh itu tingkatan, kalau bahasa gampang itu, kalau bahasa pesantren itu satu Tobaqoh ini, anggap aja kita pernah pesantren, ini sekelas semuanya. Pernah seguru seilmu, pernah ngalogat bareng, ngaji bareng, mendapatkan ilmu yang sama dari guru kita dan meriwayatkan semuanya dari guru yang sama. Namanya satu Tobaqoh. Satu kelas, maka sudah ada alumnian ya Pak Menahim. Ya itu satu Tobaqoh atau alumnian itu. Bahasanya gampang. Nah, saya yakin Tobaqoh Yaman itu begitu ceritanya. Ini abad ini muridnya, gurunya ke sini. Ini guru fikihnya ini guru hadisnya Itu akan ditulis semua. Jadi saling cross check ya. Iya, saling cross check karena itu kebiasaan ulama karena sebagai pewaris para nabi. Menunjang ilmu itu harus dengan perawi. Tadi kan sudah disampaikan oleh pendeta, apa tadi buku apa itu? Bukunya Rebai Saadiagawan. Rebai Saadiagawan. Begitu kata Rebai Saadiagawan, dialah perawi dalam buku ini. Dan ternyata apa yang dia sampaikan dibenarkan dalam kitab-kitab kita, tradisi kita, berabad-abad setelahnya dan bersambung dengan tidak ada perbedaan, bahkan mungkin lebih luas cara penjelasannya gitu. Nah inilah yang menarik. Seperti kalau kita kembalikan pada abad 3 dan abad 4, karena ada dua orang yang dianggap ulama yang luar biasa pangkat jabatannya. Ini abad ketiga loh ya, sudah ada catatan Oh iya, luar biasa. Abad ketiga Hijri sudah ada catatan begitu. Ya katanya dia lahir dari keluarga bangsawan. Ulama bukan ulama biasa-biasa, pangkatnya luar biasa itu, mustahid. Wih, luar biasa itu. Terus kita tanya, mana data kelahirannya? Yang menyaksikan lahirnya siapa? Pernah berguru di mana? Gurunya di mana? Ngajinya sama siapa? Muridnya siapa? Gurunya siapa? Karya tulisnya. Prestasinya mana karya tulisnya? Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia, titik. Selesai. Itu ilmu jalur hadis. Selesai. Kalau saya begini Kiai, kalaupun tidak ada karya aslinya, judulnya apa gitu, minimal kaul beliau atau kaul sang tokoh ini dicatat oleh generasi, dinukil oleh orang lain. Ada salahnya? Tidak ada. Saya itu kan 6 bulan ya kurang lebih itu saya meneliti dari 50 kitab dan 11.400 jalur periwayatan yang saya cari itu karena keilmuannya betul nggak dia ini ulama. 11.000 itu 6 bulan. 6 bulan. Nah kalau yang 7 juta itu berapa tahun? Yang 7 juta hadis itu berapa tahun? Itu menghayal itu. Oh, menghayal. Iya. Ngayal itu mah aneh. 7 juta hadis tapi nggak punya karya gitu. Luar biasa. Enggak. Kalau 7 juta hadis itu saya agak habis pikir. Jadi Rasulullah itu cerewet gitu kah gitu. Kalau saya berpikiran gitu. Sampai saya rinci yang namanya Abdillah, Ubaidillah bin Anu semua saya tulis. Satu kitab selesai nggak ada. Pindah lagi kitab yang lain dan nggak ada sampai kitab Durrul Mansur Imam Jalaluddin Asyuyuti itu saya cek dari abad ketiga dari seorang ulama yang pasti kenal, seorang mufassirin yang sangat populer, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak ada. Abad 3 sampai abad 12 kita cari. Tidak ada sama sekali yang namanya itu. Jadi cara sosok sebagai seseorang yang diulamakan tidak ada. Betul-betul nihil sama sekali. Dan betul tadi harusnya kan ada asarnya ulama. Qala Imam Asy-Syafi'i, qala Imam Malik bin Anas. Mesti dinukil kalau ya, dan saya cek yang namanya mustahid itu semuanya di atas 100. Bahkan yang saya pernah catat itu bahwa qala Imam Asy-Syafi'i saja itu sudah 1.600 perkataan. 1.600 qaul. Perkataan beliau saja. Dan itu pun belum lengkap. Jadi kalau mustahid itu pasti banyak. Makanya saya aneh apabila ternyata mereka menemukan ada 10 perkataan gitu, Pak Manahem. Satu aja nggak ada, Ge? Satu aja. Sampai sekarang belum saya temukan. Oh begitu ya. Kalau ada 10 aja. Kalau 10 masih bisa kita gugat sebetulnya. Kenapa? Karena Imam Mustahid itu nggak ada yang di bawah 100. Harus di atas 100. Kalau 10 mas santri namanya itu, bukan mustahid. Iya Pak Edi. Jadi
nggak logis. Secara keilmuan itu dalam keulamaan nggak seperti itu. Jadi di jalur hadis itu kayak ilmu hitam putihnya. Iya. Kalau nggak hitam ya putih gitu aja. Ada, udah selesai. Sudah selesai. Ya, sering dikatakan oleh Ustadz Ali, ilmu itu tidak bisa bohong. Dan Ya. kalau ilmu bohong itu hancur udah keilmuan. Dan ilmu tidak mengenal Agama. Tuh. Tidak beragama ilmu. Karena ilmu itu betul-betul berjalan di siratal mustaqim. Apapun latar belakangnya. Ya, coba bayangkan kalau kita lihat dari Rebai Sa'adiyah Gaon. Kita Abad 3-4 Hijriah. kalau kita menyebut nama Rebai Sa'adiyah Gaon, itu kan kafir yang tidak percaya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dengar Yahudi ini alergi. Iya kan? Tapi apa yang dikatakan itu tercatat rapi dan tidak ada hubungannya dengan dia beriman kepada risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mengakui dia nasabnya nyambung kepada Ismail. Dan itu pun disebut dengan gelar yang unik tadi. Bahkan sampai istrinya Nabi Ismail pun disebut-sebut juga di kitab-kitab Yahudi ya. Soalnya apa? Soalnya kan antara Yahudi dengan Islam ini seperti saudara tua kan Yahudi itu. Kitab-kitab pertama yang menulis sejarah Nabi-Nabi ya dari Yahudi. Kitabnya lengkap sampai sekarang. Tapi perlu digarisbawahi, ini Yahudi yang mana ini? Ini saya bicara Yahudi yang ori, Ori. Bukan Yahudi yang suka perang sekarang. Ya, kalau berbicara tentang Yahudi, keikat itu kan diidentikan dengan keturunan Yahuda. Ya. Nah, tentunya jika kita berbicara tentang haplogroup, Yahuda kan keturunan dari Ibrahim. Itu agak jauh beda lah dengan di situ. Ini Rebai Sa'adiyah Gaon keturunan Yehuda. Nabi Daud. Nah, Yahudi asli. Tapi Yahudi yang asli. Nah, terus kalau yang melenceng jauh dari kelompok Bani Ibrahim, Yahudi yang apa ini? Banyak soalnya Yahudi sekarang kan banyak pendatang ya Ustaz Ali itu pernah kita bahas juga ya itu. Iya. Beberapa negara itu. Tapi biarinlah. Masih walaupun Yahudi apa kayak Yahudi KW, Yahudi asli kayak Yahudi Islam asli, Islam KTP kayak, yang penting siapapun tetap berhak masuk surga asalkan pantas. Iya. Apa sih perlunya meneliti gelar-gelar semacam ini ya untuk kepentingan umat kita ini? Gelar secara keilmuan diberikan kan sebagai sebuah penghormatan dan penghargaan atas ketinggian keilmuan seseorang yang diberikan. Dalam Islam itu tidak main-main ketika sekarang seorang ulama atau masyarakat secara umum memberikan sebuah gelar. Contoh, misalnya kita kalau pesantren kita mengenal yang namanya Al-Faqih Al-Laid Asy'ad atau Al-Faqih Al-Laid Asy-Syamar. Beliau itu adalah seorang faqih. Dalam sebuah riwayatnya itu kan di zaman Malik bin Anas dalam Tarikhul Madinah itu dikatakan bahwa Imam Malik bin Anas sekali waktu mendapatkan sebuah pertanyaan dan tidak bisa dijawab. Kemudian Imam Malik bin Anas berkata, apakah di majelis ini ada yang mampu menjawab? Orang yang di bawah ribut. Ya Imam, ini katanya nih yang bisa menjawab katanya ada salah satu orang ulama nih, cuma dia diam aja lah, mungkin bahasa sederhananya begitu. Kemudian dipersilakan dengan menggeser tempat duduknya Imam Malik itu, dan tempat duduk diberikan untuk orang ini. Ternyata beliau adalah Al-Faqih Al-Laid Asy'ad, dan beliau lah yang bisa menyampaikan dengan baik, menjawab beberapa pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh Imam Malik. Dan kita kecilnya kita tahu namanya Tanbihul Ghafilin. Ketika itu Imam Asy-Syafi'i itu pernah berziarah ke sana dengan mengatakan dalam beberapa riwayatnya, beliau adalah seorang mustahid, seorang ulama, ahli hadis, ahli tafsir Quran, yang ingin sekali aku belajar kepadanya, hanya dia meninggal duluan. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang jujur dari ulama. Ketika sebutkan faqih, berarti itu dia pasti ahli fikih dan pasti punya karya. Al-Hafidh berarti ahli hadis. Ahli hadis. Ada perbedaan sedikit. Kalau Al-Hafidh itu bisa ahli hadis atau dia merujuk kepada Al-Qur'an. Tapi dalam literatur yang lain dikatakan ada Al-Hufad, Hufadul hadis. Kalau Al-Hafidh kepada Al-Qur'an, ini hanya beda pemahaman saja sebetulnya. Tapi nggak ada satupun sekarang ketika penyematan gelar ini itu betul-betul merupakan gelar kehormatan yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Sekarang kita mengenal sebut Al-Faqih, Faqih Muqaddam. Udah Faqih Muqaddam. Ini dahsyat. Tapi nggak punya karya apa ini? Iya. Jadi semua faqih pasti punya jejak
punya jejak pendidikan. Jadi antara gelar fakih muqaddam dengan karya itu nggak nyambung. Ya nggak nyambung, orangnya aja nggak ada. Bagaimana bagaimana mungkin orang yang nggak ada punya karya, kan begitu? Iya, sekarang aja kalau kita ke dunia pendidikan sekarang, untuk meraih gelar doktor itu pun dia harus mempunyai karya, bahkan harus diakui di luar negeri ya, Ustaz Ali ya. Apa namanya itu? Karya Jurnal internasional. Jurnal ya, baik itu di dalam negeri atau di internasional, itu baru dia mendapatkan gelar doktor itu ya. Nah ini apalagi gelar-gelar semacam ini kan perlu pembuktian Iya, itu. berat dan tidak gampang. Contoh dalam riwayat bahwa kita mengenal dalam dunia Islam itu hanya ada 2 orang yang Allah berikan karomah mampu menghafal 1 juta hadis. Satu Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu lagi muridnya yaitu Imam Al-Bukhari, sama-sama 1 juta. Ada karyanya? Ada. Riwayatnya ada banyak. Yang meriwayatkan banyak. Masa kecil seperti apa, pendidikan seperti apa. Bahkan juga ketika sekarang Imam Ahmad bin Hanbal dalam usia 25 tahun itu sudah mampu menghafal sekarang 1 juta hadis. Ada orang yang tanya, ya Imam, katanya, aku pengen belajar ilmu fikih. Kalau fikih itu bukan sama aku, katanya, sama Syafi'i, Imam Syafi'i. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal berguru fikih kepada Imam Syafi'i selama 20 tahun, dan yang memberikan gelar mustahid kepada Imam Ahmad itu Imam Syafi'i. Ada pendidikan, ada orientasinya dulu. Ada kesinambungan. Ada spesialisasi masing-masing ya. Ya karena nggak mungkin lah orang diberikan sekarang gelar nggak punya prestasi, nggak punya karya tulis. Ya kayak tadi Pak Edi tiba-tiba langsung digelari Doktor. bukan doktor, Syarif itu tadi. Syarif Edi Prayitno. Syarif Edi Prayitno. Apalagi tadi apa? Nasab emas ya. Nasab emas ya. Nasab emas. Saking mulia, mungkin saya menyimpulkan itu kalimat syarifan itu mungkin artinya tuh nasab emas. Mungkin ada arah ke sana. Jadi sangat mulia, sangat berharga ya, sangat mahal gitu. Gimana? Nasab emas, kalimat syarifan. Ya kalau berbicara tentang emas, berarti memang harus diuji, dijaga, dan dilestarikan. Iya, ini Kuningan ngakunya emas gitu ya. Nah, itu masalahnya. Baik, mungkin Ustaz Ali ada penutup, silakan. Ya, saya kira diskusi kita malam ini sudah memberikan titik terang bahwa kebenaran itu tidak merujuk pada agama tertentu. Dalam arti begini, kebenaran tetap kebenaran, tidak dilabeli dengan satu agama. Tetapi ketika kita bicara mengenai fakta historis itu melintas batas, agamanya apapun bisa kita akses. Ini beda kalau kita bicara teologis ya. Kalau teologis Islam, agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW sudah final, sudah oke. Cuma dalam meneliti fakta-fakta historis itu perlu kesinambungan data atau sejarah data. Karena Islam datang itu tidak muncul tiba-tiba, tidak turun tiba-tiba, tetapi ada hubungan mata rantai dengan risalah-risalah sebelumnya, catatan-catatan dokumen sebelumnya, dan itu Islam datang menverifikasi. Dan ternyata betul, istilah syarif itu ternyata sejak awal sudah dipakai di kalangan tradisi Yahudi ketika menyebut khusus mereka yang punya nasab hubungan dengan Ismail. Ya, terima kasih. Mungkin Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'lawi. Kaum Ba'lawi ini tipu dayanya luar biasa, Kalau untuk orang awam sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'lawi ini semuanya ada terlibat mereka itu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil istri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu,
ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam. Marga Asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini nggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu, jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Nggak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.